Kopinya silakan dilepas dulu. Hari ini kita pembelajaran PJOK, yaitu materinya tentang pemeliharaan kebersihan dan alat reproduksi. Jadi di satu sisi kita selain di dalam pembelajaran olahraga, di satu sisi kita ada pembelajaran PJOK. Kita itu disuruh hidup sehat. Contohnya seperti menjaga kebersihan, kemudian olahraga teratur. Jadi kita tidak semuanya pembelajaran olahraga itu bantalan, poli yang menggunakan gizi. Jadi di dalam pembelajaran PJOK itu ada banyak variasinya. Yang mau kita pelajari sekarang yaitu kebersihan dalam menjaga alat reproduksi. Jadi di sini kita pembelajaran olahraga itu harus menjaga terutama kebersihan. Kan kita olahraga itu di dalam pembelajaran PJOK tidak kita mulu-mulu olahraga oleh ini. Kita harus menjaga kesehatan. Jadi badan kita di satu sisi itu badan kita tetap sehat, juga kita semangat. Iya atau enggak? Iya. Kalian nang sekolah misalnya tuh lu kira-kira semangat belajar atau enggak? Iya. Ya. Jadi untuk yang materi yang pertama, materi selanjutnya itu pemeliharaan kebersihan dan menjaga alat reproduksi. Apa alat reproduksi ini, Pak? Jelaskan dulu. Ya, tak jelaskan. Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacakan dalam aspek yang berhubungan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Reproduksi ini alat kelamin kalian. Jadi kalian harus menjaga. Caranya bagaimana, Pak? Cara menjaga alat kebersihan itu ada nanti caranya sendiri untuk melakukan atau menjaga kebersihan. Yang pertama yaitu mandi minimal 2 kali sehari. Di sini ada yang mandi 1 kali sehari. Ada apa enggak? Tidak ada. Yang 2 kali angkat tangan. Yang 2 kali. Yang 3 kali. 4 kali. 3 kali berarti pagi, siang, sama sore. Mandi 2 kali sehari, kemudian rajin cuci tangan. Rajin mencuci tangan. Di sini kenapa kok kita dianjurkan rajin mencuci tangan? Karena setiap kalian habis sekolah, kalau bisa dari rumah jangan langsung masuk kamar untuk menjaga kebersihan. Saran dari saya, kalian pulang dari rumah kan kalian lepas sepatu, kalian langsung ke kamar mandi dulu, cuci kaki, kemudian sama cuci tangan. Terus barulah sampean masuk ke kamar, kemudian ganti baju. Karena apa, Pak, kok harus ke kamar mandi dulu? Karena kaki yang kalian pakai dalam seharian di dalam sekolah itu pasti nomor 1 mengeluarkan keringat, nomor 2 mengeluarkan bau. Iya apa ndak? Omane kasih kalian gak seminggu kira-kira gue apa
Enak apa enggak? Nah, jadi kita setelah ini sampean dari rumah langsung sampai rumah, jangan masuk ke kamar dulu, cuci kaki yang bersih dan cuci tangan, kemudian masuk dan ganti baju. Kalau sampean mau mandi, tak apa-apa. Habis sekolah mandi itu badan kita itu terlihat segar. Kemudian yang nomor 3 yaitu cara merawat alat reproduksi. Cara merawat ini alat reproduksi. Silakan ditulis dulu. Silakan ditulis. Ditulis ya, ditulis dulu. Hanya ini mandi minimal 2 kali sehari, rajin mencuci tangan. Nah, rajin mencuci tangan setiap mau buang air kecil. Setelah namanya buang air kecil, wajib mencuci tangan. Biar kenapa? Kan di dalam air kecil ini pasti akan kotoran. Nomor 3 yaitu hati-hati menggunakan deodoran atau sabun antiseptik yang keras. Jadi sampean ketika mandi wajib memperhatikan sabun yang sampean pakai. Nomor 4 tidak menggunakan air kotor. Tidak menggunakan air kotor. 5 mengganti, nomor 4 mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Hindari celana yang ketat. Nomor 4 yaitu nomor 3 tidak menggunakan air yang kotor. Nomor 4 mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Kenapa minimal 2 kali sehari? Karena sampean dari pagi sampai pulang sekolah kira-kira untuk ngepring atau enggak, sampean nek nguyu kira-kira cawi apa enggak? Kira pasti ini langsung mari nguyu langsung. Nah, itu contoh dari perilaku tidak sehat. Omongannya sampean telung dino Pak Kandi, kira-kira kayak Pak ini apa enggak? Banyak apa enggak? Banyak apa tidak? Nomor 5 tidak menggunakan celana yang ketat. Nah, kayak sampean kulino gawe celana yang ketat, otomatis alat reproduksi kalian itu tertekan. Nah, ya diakibatkan apa Pak? Biasanya kalau sampean kena sakit anunya itu alat reproduksinya itu jadi seperti itu. Ini cara merawat kebersihan dalam menjaga alat reproduksi. Ini sudah ditulis apa belum? Sudah. Yang bawah ini silakan ditulis lagi. Nomor 6 yaitu hindari pertukaran pakaian dalam dan handuk dengan orang lain karena potensial menular penyakit. Jadi sampean mulai sekarang kalau sampean pakai handuk itu secara bergantian, misal sama gantian ambek ayah kami. Mulai dari sekarang sampean wajib mempunyai
handuk sendiri. Jadi satu orang satu handuk, karena di situ nanti kita bisa disebabkan penyakit menular. Contohnya panu. Tadi contoh kasarannya Yuda panuan. Mari ngono Iza mbek Melvin dole nang omahe Yuda. Melvin mbek Iza dole nang omahe Yuda di ono arek-arek mandi. Kemudian gawe handuk Yuda. Otomatis Melvin nambah Iza pasti kok kena panu. Jadi itu penyakit yang menular. Jadi pakaian handuk, berarti kesimpulannya di sini pakai handuk tidak bergantian. Tidak bergantian. Nomor 9, dianjurkan untuk mencukur atau merapikan rambut kemaluan agar tidak ditumbuhi jamur atau kutu yang dapat menimbulkan rasa gatal. Nanti sampean harus rajin mencukur rambut kemaluan. Nah, kenapa Pak kok harus rajin? Biar tidak menyebabkan kuman atau penyakit di dalam rambut kemaluan itu. Jadi itu wajib dicukur, dirapikan lah, ojo digundur. Dirapikan saja biar tidak menyebabkan adanya banyak penyakit. Ada yang perlu ditanyakan? Jelas apa tidak? Jelas. Lanjutkan. Nomor 10. Jika tidak disunat, harus lebih teliti sewaktu membersihkan setiap titik organ reproduksi. Jadi kita sebagai orang Islam, kalau yang laki-laki wajib disunat. Biar kenapa Pak kok disunat? Supaya penyakit atau bakteri itu tidak menempel di dalam kemaluan itu. Jadi makanya disunat, wajib ya. Sudah itu silakan ditulis dulu tanggalnya yang nomor 6. Iya. Kan dari ini ada apa bisa tak jelaskan sekali lagi ya. Kebersihan dalam menjaga alat reproduksi. Cara merawat alat reproduksi nomor 1, mandi minimal 2 kali sehari. Nomor 2, rajin mencuci tangan. Nomor 3, tidak menggunakan air kotor. Nomor 4, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Nomor 5, hindari celana yang ketat. Nomor 6, pakai handuk tidak boleh bergantian. Jadi ada 6 di sini, nanti sama pelajari. Di situ pasti ini manfaat buat kalian. Jadi untuk nanti di rumah sampean minimal melakukan rajin mencuci tangan dan mencuci kaki. Setelah pulang dari sekolah setiap hari sampean jangan langsung ke kamar mandi. Ke kamar mandi, ke kamar tidur. Dengan datang sepatunya dilepas, kasurnya dilepas, dirapikan, kemudian sampean cuci kaki dan cuci tangan, kemudian masuk ke kamar. Nah kalau begini kan ini kan kotor. Nah ini kan kotor. Jadi bakteri itu di dalam tangan itu banyak. Jadi sampean harus rajin mencuci tangan. Ada yang ditanyakan? Apa? Ayo silakan. Bagaimana pakai handuk bergantian? Nah, di sini ada pertanyaan, pakai handuk, bagaimana cara pakai handuk tidak bergantian? Nah, di sini pakai handuk tidak bergantian itu sampean harus mempunyai handuk sendiri. Jadi misal satu rumah sampean ibu, bapak dan sampean, bapak ibu sampean pakai handuk mesti 2. Sampean wajib punya sendiri dan tidak boleh bergantian sama siapapun. Karena kenapa Pak kok harus sendiri-sendiri itu supaya badan kita itu sehat. Nah contohnya kalau misal bapak ibu sampean panumen, mari ngono sampean adus gak duwe handuk dhewe, gawe handuk bapak sampean. Nah, sampean otomatis kan kenapa? Panu. Jadi mulai sekarang sampai seterusnya usahakan sampean wajib mempunyai handuk sendiri.
Jangan lupa setelah sampean mandi pakai handuk, jangan lupa handuknya dikeringkan, ditaruh di luar. Kok handuknya disimpan di jero kamar. Otomatis baunya nanti tidak nah, kalau siang begini nanti sampean bilang handuknya sampean PP. Biar kenapa Pak? Biar bakterinya itu hilang. Jadi sama kalau Mariatus kan otomatis kan sampean pakai handuk, otomatis kan jemek. Nah, sampean setelah itu ditaruh di mana? Ditaruh di ruangan. Untuk ditaruh di dalam kelas, di dalam kamar, nanti akan menyebabkan jamur dan bakteri. Sampean tahu enggak? Klambi kok iso buki? Tahu. Ya, jamur. Nah, itu karena di situ ada lembab. Kemudian biasanya itu kono keringet. Nah, keringet itu mang bisa sampean hari ini pakaian kaos mari berbalan. Nah, kaos si sampean itu 5 dino diubah. Otomatis akan menyebabkan jamur. Karena apa? Nomor 1 yaitu kotor. Jadi kotor kemudian lembab kena jamur. Nah, seandainya bisa mari keringetan itu langsung di PP, kemudian begini itu tidak bisa menimbulkan jamur. Kemudian ada lagi, ya Pepin. Mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Nah, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Jadi, sampean setiap harinya minimal. Berarti kalau minimal itu paling sedikit itu 2 kali. 3 kali boleh Pak? Boleh. Jadi sampean pagi sekolah pakai celana dalam. Habis sekolah otomatis kan sama di sekolah itu yo ngoyo kacawi, ya kan? Nah otomatis lek sama ngoyo kacawi sisa kencing itu malah menempel di celana dalam. Nah celana sama niki kira-kira rusuh apa enggak? Kotor ya. Otomatis kalau celana dalam kalian itu kotor pasti banyak bakteri. Jadinya saya sarankan di sini kok 2 kali sehari. Setelah sampean pulang sekolah, sampean ganti celana dalam. Kalau bisa diusahakan mandi. Jadi tubuh sampean mari keringetan ini pas atus. Kira-kira segera enggak? Jadi mengganti celana dalam sampean ganti celana dalam setiap hari itu 2 kali. Ada yang 3 hari nggak ganti? Ada apa enggak? Angkat tangan kalau ada. Ganti. Sudah jelas apa belum? Ada lagi? Saya Pak. Ya. Bagaimana cara mengatur waktu mandi 2 kali sehari? Nah, cara mengatur mandi 2 kali sehari kan di sini disebutkan gimana? Sampean pagi kalau mau berangkat sekolah mandi semua moda. Mandi. Ada yang tidak mandi? Ada. Di sini wajib mandi. Kenapa Pak kok wajib mandi? Supaya badan kalian kelihatan segar dan sehat. Jadi misal kalian gak adus tadi sekolah, sama di sekolah nomor 1 ngantuk, kemudian koyo males belajar, gak semangat pasti. Sampean mandi setiap pagi badan kalian segar. Jadi nah, untuk mengatur waktunya, sampean boleh pagi, untuk yang kedua boleh sore. Jadi sore sampean ngaji apa enggak? Ngaji. Ketika mau ngaji sampean mandi. Jadi pagi dan sore. Kalau bisa pagi, siang dan sore. Semakin tubuh kalian bersih, semakin tubuh kalian sehat. Karena kalau tubuh sampean bersih, itu kuman dan bakteri itu tidak ada. Jelas apa enggak? Jelas. Di ke-6 ini 3. kita ulangi lagi, kebersihan, menjaga kebersihan dalam alat reproduksi ada berapa? 6. Nomor 1. Mandi 2 kali sehari. Kemudian nomor 2. Rajin mencuci tangan. Nomor 3. Tidak menggunakan air kotor. Nomor 4. Menggantikan celana dalam 2 kali. Nomor 5. Nomor 6 pakai handuk. Jadi setelah kita ini sudah semua. Hapus ya. Sudah ditulis ya. Bagus. Lanjut ke
selanjutnya. Ngarep lawang siapa? Ngarep lawang. Belum udah ikut kelas gini. Ayo kita lanjut. Ikut. Nah, kemudian nomor 2 materi selanjutnya. Ini kan sampean sudah tadi sudah mencatat, sudah menulis. Nanti jangan lupa di rumah dihafalkan. Dan jangan lupa dipraktekkan. Jadi olahraga itu materi. Setelah kamu materi ini teori ini kemudian mempraktekkan. Nah, nomor 2 yaitu apa Pak penyebab kalau tidak menjaga alat reproduksi. Jadi nek sampean iku gak menjaga pasti ada penyebab. Nah, nomor 2 ini yaitu penyakit. Nah, penyakit akibat Pantul. akibat kebersihan reproduksi tidak dijaga. Nah, penyakit akibat kebersihan reproduksi tidak terjaga. Jadi ada penyakitnya. Alat reproduksi misalkan tidak terjaga. Nomor 1 yaitu infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing atau infeksi saluran kemih disebabkan bakteri Echeriaton. Bakteri Echeriaton hidup di dalam saluran cerna yang masuk pada uretra. Jadi ini akibatnya infeksi saluran kencing. Nomor 2 yaitu kudis. Kudis ini apa? Gatal. Nomor 3 yaitu eksim. Nomor 4 urediritis. Iya, kudis. Saya jelaskan dulu. Infeksi saluran kencing. Nomor pertama, infeksi saluran kencing dibagi menjadi infeksi saluran kencing dan bagian bawah dan bagian atas. Jadi ini dikasih tanda panah, kemudian ditulis Infeksi. saluran kencing bagian bawah. Kemudian yang ini yang atas, kebalikannya ya. Gejala infeksi saluran kencing bagian bawah yaitu rasa ingin selalu buang air kecil. Taman sering pernah apa enggak sama titik-titik moyo, pernah apa enggak? Nek jare wong Jawa iku jenenge anyang. Nek jare wong tuwek biyen jempolane dibuli apa ditaleni kapudho ditaleni karet. Nah, itu ciri-ciri sampean tidak menjaga alat reproduksi, sering buang air kecil. Itu termasuk dari saluran kencing bagian bawah. Nyeri atau perih saat buang air kecil, ada yang pernah bonda? Sakit? Pernah, sakit. Nah, itu contoh dari infeksi saluran kencing. Kemudian warna urin keruh itu warna kuning peteng menurut. Pernah bonda? Tidak pernah. Bau urin tidak sedap, gejala infeksi saluran badan nasi yaitu nyeri pada selangkangan, mual dan demam. Ada yang pernah sakit di selangkangan? Nah, berarti sampean sudah tergantung alat reproduksinya itu sehat. Nomor 2 yaitu yang B, kudis disebabkan tungau. Tungau menggali sarang di bawah lapisan kulit.
kemudian gatal dan membentuk ruang penyakit ini dapat menular. Di situ sing koyo lek arani godek. Tapi benjolan kecil-kecil sing gatal. Nah itu penyakitnya mudah menular. Jadi lek sampean koncoe nang penyakit gatel-gatel bukannya sampean gak oleh cecek-cecek, tapi harus dijaga. Kok wedine koncoe sampean waras, sampean ikut sakit. Eksim adalah peradangan pada kulit orang lain menggunakan handuk sama. Eksim ini yang tadi di dalam menjaga alat reproduksi nomor 6 itu tidak boleh menggunakan handuk secara bergantian. Di sini akan menyebabkan penyakit eksim, yaitu kulit munculnya gatal-gatal pada kondisi kulit memerah, kering dan pecah-pecah. Eksim merupakan jenis penyakit jangka panjang. Setelah menghilang gejala dapat muncul kembali. Kulit yang terkena eksim tidak boleh digaruk karena akan menyebabkan infeksi dan iritasi. Sudah paham apa belum? Sudah. Kemudian yang nomor 4 yaitu urediris. Urediris adalah penyakit infeksi yang menyebabkan peradangan pada bagian lapisan ureta. Lapisan ureta adalah sebuah saluran kecil. Apakah ada yang perlu ditanyakan dari ini? Ada apa tidak? Tidak. Kalau tidak ada, saya tak tanya dengan ada berapa penyakit kulit kalau kita tidak menjaga kesehatan reproduksi? 4. Ada berapa? 4. Tidak ada berapa? Apa saja? Infeksi saluran kencing. Terus, Kucing atau gatal-gatal. terus. Eksim itu apa dah? Eksim tadi apa? Akibatnya tidak pakaian handuk yang bukan. Iya. Jadi efeknya nanti sampean menggunakan kena penyakit eksim. Nah, penyakit eksim ini penyakit yang jangka panjang. Kemudian yang nomor 3 adalah yang nomor 4. Apa dah? Apa dah? Ureteris, yaitu penyakit sama, yaitu penyakit tentang masalah kulit. Ditanyakan? Sudah apa tidak? Sudah. Silakan buat tabel tentang alat reproduksi. Contohnya begini, tak kasih contoh dulu. Nah. Tadi di sini tabel. Nah, di sini sampai kasih kotak. Nah. Kemudian cara merawat ya. Cara merawat alat reproduksinya di sini sampean sebutkan misal mandi. Terus di sini sampean kasih akibat. Nah, ya. Contohnya misal di sini mandi 2 kali sehari. Kalau tidak mandi, akibatnya apa? Akan terasa gatal-gatal, apa bagaimana? Nanti yang kedua tadi itu nomor 2 apa tadi? Rajin mencuci tangan. Kalau sama tidak rajin mencuci tangan, akibatnya apa? Ya, ayo silakan dikerjakan. Ayo, ya. Ayo, ditulis nama alat reproduksinya, kemudian akibat bila tidak melakukannya. Evin.
Jadi di sini cara menjaga alat reproduksi namanya mandi 2 kali, kemudian tidak menggunakan air kotor. Akibatnya apa? Itu di sini ya. Kenapa kok dibuat kakabel? Supaya nanti sampean tahu. Jadi misal sampean tidak melakukan ini, akibatnya apa? Itu ada sendiri tadi di dalam pembelajaran PJK kelas di nanti habis ini materinya itu ada kayaknya waktunya. Nah itu kita lanjut. Ini saja dikerjakan dulu. Kasih tabel. Kalau tidak jelas, silakan maju ke depan. Tanya caranya. Silakan maju ke depan. Kevin. Maju kalau nggak jelas. Silakan maju ke depan. Ini cara merawat, ditulis contohnya mandi 2 kali sehari. Akibatnya itu kalau tidak mandi 2 kali sehari. Contohnya misal badan terasa gatal-gatal, kan keringan menempel. Yes, sampean kasih pengertian sendiri. Kalau nanti tadi ada menggunakan handuk secara bergantian, tidak menggunakan, akibatnya apa? Tadi kena penyakit eksim. Sudah apa belum? Sudah. Bisa dibacakan akibatnya untuk satu saja. Contohnya misal handuk, tidak menggunakan handuk. Apa tidak menggunakan handuk lebih dari menggunakan handuk secara bergantian. Akibatnya apa? Akibatnya silakan ditulis di yang cara menjaga alat reproduksi. Menggunakan handuk secara tidak menggunakan handuk secara bergantian. Ayo sama tulis bicara isinya. Kemudian akibatnya bisa terkena penyakit eksim. Bisa terkena penyakit eksim. Kemudian bawahnya tidak mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Sama tulis minimal menggunakan celana dalam minimal 2 kali sehari.
Sudah. Akibatnya yaitu akan menyebabkan saluran kencing. Jadi penyakitnya yaitu infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing. Sudah. Sudah. Kemudian yang bawahnya sama tadi sudah isi 2, tak tambahin 1 ya. Menggunakan celana ketat, tidak menggunakan celana ketat. Akibatnya sama, terjadi infeksi saluran kencing. Sudah? Sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah, jamnya karena sudah waktunya pulang. Jadi setelah sampean sudah kasih materi, tak kasih materi, jangan lupa nanti di rumah dipraktekkan ya. Silakan dimasukkan ke dalam tas, kemudian berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Jawab belum? Silakan berdoa dulu. Kalau saya ini pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sini dulu biar kata berada. Ayo.